Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Saudara-saudaraku dan keluarga besar pesantren terpadu Darul Quran Mulia yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi. Harapan kami tentunya saudara-saudara dan Bapak Ibu, para santri putra dan putri selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dijauhkan dari musibah virus COVID-19. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap surat Al-Baqarah. Pada waktu yang lalu kita sudah sampai ke ayat 25 dan kita lanjutkan sekarang ke ayat 26 dari surat Al-Baqarah. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ayat 26 ini punya korelasi atau hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kata As-Suddi di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan terhadap orang-orang munafik seperti disebutkan pada ayat 16 dan 17, perumpamaan mereka
seperti orang yang menyalakan api, kamatsalil ladzi istauqada naran, dan juga perumpamaan yang kedua, au kasayyibim minas sama, atau seperti hujan yang lebat dari atas, dari langit. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan dengan dua perumpamaan tentang orang-orang munafik, mereka berkomentar atas perumpamaan ini. Kata mereka, Allahu a'la wa a'zam min an yadriba bihazal masal. Allah lebih agung, lebih tinggi daripada membuat perumpamaan seperti ini. Seakan-akan mereka melecehkan perumpamaan yang dibuat terhadap mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini. Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidak malu. Menurut Ibnu Abbas, la yastahi artinya la yakhsha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak takut an yadriba masalan ma, untuk membuat perumpamaan apa saja. Ba'udatan fama fauqaha. Seekor nyamuk yang kecil dan juga apa yang di atasnya. Lebih kecil lagi dari nyamuk. Atau di atasnya dalam artian lebih besar dari nyamuk. Fa'ammal ladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Maka mereka tahu bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka, benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ladzina kafaru. Adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza masalah. Apa yang ingin Allah lakukan dengan perumpamaan seperti ini? Maza aradallahu bihadza masalah. Apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Yudhillu bihi katsiran. Allah sesatkan dengan perumpamaan ini banyak orang. Yudhillu bihi katsira. Allah berikan petunjuk. Allah berikan hidayah. Allah berikan tuntunan dengan perumpamaan ini. Katsiran. Banyak orang. Orang-orang yang beriman bisa mendapatkan petunjuk dari Allah
lewat perumpamaan ini. Yudillu bihi katsiran. Allah sesatkan dengan perumpamaan ini banyak orang. Yaitu orang-orang yang munafik seperti tadi. Yang tidak percaya dengan perumpamaan ini. Tidak mau terbuka pikirannya dengan perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa yahdi bihi katsira, dan Allah tunjukkan dengan perumpamaan ini banyak orang, yaitu orang-orang yang beriman, yang percaya bahwa perumpamaan ini dari Allah, mereka akan mendapatkan petunjuk dengan perumpamaan ini yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah berikan petunjuk dengan perumpamaan ini banyak orang, yaitu orang-orang yang beriman. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan Allah tidak memberikan kesesatan dengan perumpamaan ini kecuali orang-orang yang fasik. Allah tidak menyesatkan dengan perumpamaan ini, wa may yudillu bihi illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyimpang dari ketaatan, yang menyimpang dari kebenaran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 26 ini. Yang pertama adalah dari perumpamaan yang Allah sebutkan. Perumpamaan itu, saudara-saudaraku, diperlukan untuk menjelaskan sesuatu. Kadang-kadang sesuatu yang abstrak. Dibuatlah perumpamaan seakan-akan sebagai sesuatu yang konkret untuk memudahkan pemahaman terhadap yang abstrak itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah itu diumpamakan seperti sebuah tanaman bibit unggul, yang ketika tanaman itu ditanam di sebuah lahan yang subur, maka akarnya itu akan masuk, menghunjam kokoh ke dalam. Seiring dengan menghujamnya akar itu masuk ke dalam, yang mengokohkan pohon itu, tumbuh juga dahan dan ranting ke atas, yang semakin rindang pohon itu.
Kemudian pohon itu berbuah dari setiap cabang dan ranting. Begitulah pohon keimanan. Seperti pohon bibit unggul yang ditanam di lahan yang subur. Pohon keimanan yang tertanam di dalam hati yang kondusif akan seperti itu. Akarnya menghunjam ke dalam, dahan rantingnya menculang ke atas, buah-buahnya hadir setiap saat tiada henti. Kata Allah, alam taro. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa masalu kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibah. Perumpamaan kalimat yang baik, kalimat tauhid seperti pohon yang baik. Asluha sabitun. Akarnya kokoh menghunjam ke dalam. Wa far'uha fis sama. Dan dahan rantingnya menculang ke atas. Tu'ti ukulaha kullahinin. Mengeluarkan buah-buahnya setiap saat. Begitu. Atau perumpamaan lain. Diumpamakan seperti orang yang mempersekutukan Allah itu. Seperti orang yang bertumpu pada sarang laba-laba yang rapuh. Atau dalam perumpamaan lain, orang yang menyembah berhala seperti lalat yang mengambil makanan dari berhala itu, ketika dia lari terbang, maka berhala itu tidak akan bisa mengambil makanan yang telah diambil oleh lalat tadi. Dha'ufat thalibu wal matlub. Alangkah lemahnya orang yang berusaha mengambilnya seperti berhala itu. Wal matlub, juga seperti lalatnya yang membawa makanan itu. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam berbagai hal, memberikan perumpamaan. Perumpamaan itu dalam rangka memudahkan pemahaman kita. Karenanya salafus solih dahulu, mereka itu kalau membaca perumpamaan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, mereka baca dan mereka nggak bisa menangkap pesannya, gak paham terhadap perumpamaan itu, mereka menangis. Karena mereka teringat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan tidak dapat memahami perumpamaan itu kecuali orang-orang yang tahu. Ketika dia tidak tahu atau belum paham, belum bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari perumpamaan itu, timbul penyesalan.
menangis karena tidak memahaminya. Begitulah saudara-saudaraku, pentingnya perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita memahami satu perkara tertentu dan untuk mengantarkan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang yang beriman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Adapun bagi orang-orang yang beriman, percaya dengan firman Allah, percaya dengan perumpamaan itu, bahwa perumpamaan itu adalah benar. Benar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan itu benar, ayat itu benar. Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, annahul haqqu min rabbihim, bahwa itu adalah benar dari Allah. Itu orang-orang mukmin. Karenanya mereka akan mendapat petunjuk lewat perumpamaan itu. Mendapat hidayah, tambahan petunjuk dari perumpamaan itu. Wa yahdi bihi katsiran, dan Allah berikan petunjuk dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang beriman, yang percaya kepada perumpamaan itu. Sementara bagi orang-orang yang kafir, wa malladzina kafaru fayaquluna maza aradallah. Adapun orang-orang kafir mengatakan, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Bihadza matsalah. Seakan mereka melecehkan, tidak mempercayai. Karena mereka tidak percaya terhadap perumpamaan ini, maka resikonya yudillu bihi katsira, dan Allah sesatkan dengan perumpamaan itu karena mereka tidak mempercayainya bahwa itu dari Allah. Karena mereka tidak percaya, akhirnya mereka tidak bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari perumpamaan itu, maka Allah sesatkan banyak orang-orang yang tidak percaya, yang kafir, dan orang-orang yang munafik, yang berpora-pora seakan-akan percaya padahal tidak percaya. Pelajaran yang lain, kata Allah Subhanahu wa ta'ala berikutnya, wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan Allah tidak sesatkan dengan perumpamaan itu kecuali bagi orang-orang yang fasik. Fasik itu artinya khuruj min ta'atillah. Orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia keluar, ya, dia menyimpang dari ketaatan karena ketidakpercayaannya atau karena penyimpangannya semata. Sementara dia masih percaya. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Dan Allah tidak sesatkan
dengan perumpamaan ini kecuali bagi orang-orang yang fasik. Fasik artinya menyimpang. Curut, tikus kecil, itu disebut oleh orang-orang Arab fusaiqah. Ya, tikus kecil yang larinya menyimpang. Kalau kita lihat curut itu larinya siksak. Nyimpang kiri, nyimpang kanan. Karena selalu menyimpang disebut fusaiqah. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Tidaklah Allah menyesatkan dengan perumpamaan ini kecuali bagi orang-orang yang fasik. Bagaimana kriteria orang-orang yang fasik itu? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 27-nya. Alladzina yanquduna ahdallahi. Yaitu orang-orang yang menyimpang dari janjinya kepada Allah. Min ba'di misaqihi. Setelah janji itu dikokohkan. Itu kriteria yang pertama. Yang kedua, wa yaqtuluna ma amarallahu bihi an yusala. Dan mereka wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Mereka putuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan yang ketiga, wa yufsiduna fil ardi. Mereka melakukan kerusakan di bumi. Itu ciri-ciri orang-orang yang fasik. Dan di ujung ayat itu Allah tutup dengan ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Pada ayat 27 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa kriteria atau ciri-ciri orang fasik. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan Allah tidak menyesatkan dengan perumpamaan ini kecuali orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu adalah yang pertama, yanquduna ahdallahi min ba'di misaqihi. Melanggar, menyimpang dari janjinya kepada Allah setelah dia kuatkan. Maksudnya apa? Ya, sebelum manusia itu lahir ke bumi, Allah Subhanahu wa taala telah membuat janji kepadanya. Allah tanyakan, alastu bi rabbikum, itu di alam arwah. Bukankah aku ini Rabbmu, Tuhanmu? Qalu bala. Kata manusia itu benar. Manusia itu sebetulnya sudah mengakui Allah sebagai Rabbnya, sebagai Khaliknya, sebagai ilahnya, sebagai penciptanya. Setelah ditanyakan, bukankah aku Rabbmu? Mereka menjawab bala. Tapi setelah dia keluar dari rahim ibunya dalam perjalanannya, kemudian dia mengingkari pengakuannya yang dia ucapkan di dalam rahim ibunya.
Itu janji yang sudah dikokohkan, lalu dia ingkari. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Mereka putus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Sebagian mufassirin mengatakan mereka memutus tali silaturahim, hubungan kekeluargaan, hubungan famili. Itu diputus. Memutus hubungan persaudaraan, seayah, seibu, keluarga besar, ke samping, dengan saudara, ke atas, ke bawah, dengan orang tua dan anak. Mereka putuskan hubungan itu. Padahal Allah memerintahkan untuk disambung, menyambung silaturahim. Ketika kita menyambung silaturahim, itu dampaknya luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita. Hidup kita lebih berkah. Ada juga yang mengatakan yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Mereka putuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, yaitu mereka tinggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan. Melaksanakan berbagai kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, itu kita laksanakan ibadah, kita laksanakan perintah-perintah Allah. Itu kita menyambung perintah yang diberikan oleh Allah. Ketika orang meninggalkan kewajiban-kewajiban itu, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan puasa, dia tinggalkan zakat, dia tinggalkan kewajiban beribadah kepada Allah, berarti dia memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Bisa jadi kedua makna tadi, menyambung apa yang Allah perintahkan, ya, yaitu menyambung silaturahim, jangan kita putus, menyambung apa yang Allah perintahkan, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita abaikan. Orang munafik itu adalah orang yang memutus baik silaturahimnya ataupun memutus kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri yang kedua. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Mereka putuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ciri yang ketiga, wa yufsiduna fil ardi. Mereka melakukan kerusakan di bumi. Melakukan kerusakan. Baik kerusakan itu kerusakan fisik dengan peperangan, menghancurkan bangunan yang berdiri tegak, menghancurkan masjid seperti yang terjadi ya, di Irak misalnya, atau melakukan kerusakan itu dengan menyebar kemaksiatan, menganjurkan kemaksiatan, kerusakan moral, mengajak kepada penyimpangan, baik penyimpangan akhlak, penyimpangan perilaku, itu pada hakikatnya merusak,
Dan perbuatan merusaknya orang-orang fasik itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufsiduna fil ard. Mereka melakukan kerusakan di bumi, mendunia. Itu ciri yang ketiga. Nah, karenanya balasan yang pantas untuk mereka adalah ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi. Mereka itulah orang yang rugi. Diungkapkan dalam ayat ini, ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang fasik dengan kriteria-kriteria yang disebutkan tadi. Yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik penyimpangannya itu penyimpangan keyakinan, itu yang akan kekal berada di dalam neraka selama-lamanya. Ataupun penyimpangan perilaku yang merupakan bagian dari dosa-dosa besar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pelajaran yang kita bisa petik dari ayat 27 ini, bahwa ada 3 kriteria orang-orang yang fasik yang nasibnya itu akan menyesal terus-terusan selama-lamanya, yaitu yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, melanggar janjinya kepada Allah setelah janji itu dikuatkan, wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala, mereka putus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, baik memutus silaturahim ataupun memutus kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan. Dan yang ketiga, yufsiduna fil ard, mereka melakukan kerusakan, baik kerusakan fisik ya, ataupun kerusakan moral yang jauh lebih berbahaya lagi ketimbang kerusakan fisik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari sifat-sifat orang yang fasik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari berbagai bentuk kerugian yang akan diderita oleh orang-orang yang fasik itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan keimanan yang kokoh di dalam hati kita terhadap ayat-ayat Allah. Kita yakini betul bahwa itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita terbuka hati kita ya, ketika kita membaca ayat Allah. Kita yakini kebenarannya, kita upayakan untuk bisa memahami pesan-pesannya, termasuk kita yakini perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Quran ini.
Semoga ketika kita membaca ayat Al-Quran semakin bertambah keimanan kita, keyakinan kita. Yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran. Allah sesatkan banyak orang dengan perumpamaan itu, dan Allah berikan petunjuk dengan perumpamaan itu kepada banyak orang-orang yang beriman. Satu pelajaran lagi yang sangat berharga, bahwa Allah menyesatkan orang-orang yang fasik, yang kafir itu, yudillu bihi katsiran. Allah sesatkan banyak orang-orang yang kafir dan munafik. Allah sesatkan. Kenapa Allah sesatkan? Karena mereka memilih kesesatan itu. Mereka pilih jalan yang menyimpang itu. Karena itu yang mereka pilih, maka itulah yang Allah berikan kepada mereka. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan Allah tidak akan sesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang yang menyimpang. Karena kamu memang pilih jalan yang menyimpang, ya itulah bagianmu. Seakan-akan diucapkan seperti itu. Ya. Karena penyimpangan yang mereka pilih, maka Allah sesatkan mereka dengan penyimpangannya. Allah tidak menzolimi sama sekali mereka, tapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Demikian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita semakin terbuka hati kita untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, dan semoga pula kita bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari setiap ayat yang kita baca dan kita pahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.